Hai guys, Ayu Film di sini. Kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre romantis yang berjudul All the Bright Places. Film ini merupakan karya dari sutradara Brad Haley yang dirilis pada tahun 2020 silam guys. Film All the Bright Places ini menceritakan sebuah kisah romansa antara dua orang remaja SMA. Mereka bernama Violet Markey yang diperankan oleh Elle Fanning dan Theodore Finch yang diperankan oleh Justice Smith. Sebagai sepasang remaja, kisah cinta yang mereka miliki cukup rumit, karena kisah mereka dimulai dari keterpurukan Violet setelah kakaknya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil. Oke guys, penasaran dengan cerita film All the Bright Places ini? Tanpa banyak bacot, langsung saja. So, let's go! Di pagi hari, saat jalanan masih cukup sepi, terlihatlah Finch sedang lari pagi. Dari kejauhan, Finch melihat seorang perempuan yang sedang berdiri di tepian jembatan. Finch pun mencoba mendekati perempuan tersebut, karena ia khawatir perempuan itu akan bunuh diri. Kedatangan Finch tersebut membuat kaget perempuan itu, dan saat perempuan itu menoleh ke arah Finch, Finch pun menyadari bahwa perempuan itu adalah Violet Markey, teman sekelasnya. Saat itu, Violet menyuruh Finch pergi. Namun tampaknya Finch khawatir dengan keadaan Violet, dan Finch pun mengikuti Violet dengan berdiri di tepian jembatan itu. Untuk menarik perhatian Violet, Finch melakukan pergerakan yang cukup membahayakan di tepian jembatan itu. Violet pun berteriak meminta Finch untuk berhenti. Kemudian, Finch pun mencoba mengajak Violet untuk turun dari jembatan itu dengan mengulurkan tangannya. Sebenarnya, Finch sendiri juga merupakan siswa yang cukup bermasalah, dan ia sering tidak masuk sekolah atau bolos tanpa keterangan apa-apa. Semenjak pertemuan Finch dengan Violet di jembatan tempo hari, Finch mulai memiliki ketertarikan dengan Violet. Ia sering memperhatikan Violet di sekolah, dan ia mulai mencari info tentang Violet di media sosial. Dari sinilah, Finch mendapat beberapa informasi tentang Violet. Salah satunya adalah tragedi kecelakaan mobil yang menewaskan salah satu orang terdekat Violet, yaitu kakaknya. Dan kecelakaan itu terjadi di jembatan tempat Finch bertemu dengan Violet tempo hari. Keesokan harinya, Violet terlambat masuk kelas. Saat ia masuk kelas, tak sengaja Violet menjatuhkan buku-bukunya dan membuat siswa lain menertawakannya. Melihat ini, Finch mencoba menarik perhatian Violet. Ia menjatuhkan meja miliknya sehingga siswa lain berhenti menertawakan Violet. Karena hal ini, Violet pun tersenyum kepada Finch. Kemudian, mereka mendapatkan tugas mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Indiana. Dan ini ditugaskan secara berkelompok. Untuk itu, Finch mencoba mengajak Violet sebagai partner dalam pengerjaan tugas. Namun sayang, Violet menolaknya. Merasa diabaikan, Finch mencoba mendapatkan perhatian dari Violet. Finch membuat satu video tentang pertemuannya dengan Violet di jembatan tempo hari. Kemudian, Finch menandai Violet dalam kiriman itu di Instagram. Melihat dirinya ditandai oleh Finch, Violet pun langsung menghubungi Finch. Singkat cerita, malam itu Finch pun langsung menemui Violet. Malam itu, mereka pun bertemu. Sembari berjalan santai, mereka pun berbincang banyak hal. Salah satunya, Finch mengatakan kepada Violet bahwa ia telah mencari info tentang Violet di Google. Dari sini, ia tahu bahwa Violet baru saja kehilangan kakaknya dalam sebuah kecelakaan mobil. Kemudian, Violet bertanya apa yang sebenarnya Finch inginkan dari dirinya. Finch pun menjawab bahwa ia ingin mengajak Violet menjadi partner dalam pengerjaan tugas mengunjungi tempat-tempat wisata di Indiana. Namun, lagi-lagi Violet bersikeras menolaknya. Singkat cerita, pembicaraan singkat yang mereka lakukan pada malam itu pun selesai, dan mereka pun pulang. Keesokan harinya, Finch yang tengah mengendarai mobil bertemu dengan Violet yang sedang mengendarai sepeda. Kemudian, Finch bertanya kepada Violet, bagaimana hasil pertemuannya dengan Mr. Hudson di sekolah tadi? Violet mengatakan bahwa Mr. Hudson menolak untuk memberikan alternatif proyek lain kepada Violet. Untuk itu, Violet pun setuju untuk menjadi partner Finch dalam pengerjaan tugas. Mereka pun memulai perjalanan mereka menggunakan sepeda. Dan tempat pertama yang mereka kunjungi adalah titik tertinggi atau high point di Indiana. Dari sinilah mereka mulai banyak bercerita tentang banyak hal. Di antaranya, Violet yang bercerita tentang alasan ia berada di jembatan tempo hari. Itu karena pada hari itu adalah hari ulang tahun kakaknya.
Kemudian, Finch mengajak Violet untuk menguburkan sesuatu sebagai tanda peninggalan mereka karena telah mengunjungi tempat itu. Kemudian, mereka pun pulang. Malam harinya, Finch mengirimi Violet pesan singkat yang berisi sebuah kutipan romantis. Dan Violet membalasnya dengan juga mengirim sebuah kutipan. Balas-membalas pun mereka lakukan. Dan saat Violet menunggu balasan dari Finch, kemudian terdengar suara batu yang dilempar di jendela kamar Violet. Saat Violet memeriksa jendelanya, ternyata itu adalah Finch. Ia mengajak Violet untuk pergi keluar. Walaupun awalnya Violet menolak, namun Finch tetap memaksa dan akhirnya Violet pun keluar bersama Finch. Dan malam itu, Finch mengajak Violet ke suatu tempat, di mana mereka menuliskan keinginan mereka sebelum mereka meninggal nanti. Kemudian mereka pun berbincang santai, dan Violet menceritakan tentang kakaknya semasa masih hidup. Keesokan harinya di sekolah, Violet bertemu dengan temannya yang bernama Amanda. Amanda pun mencoba mengingatkan Violet bahwa Finch cukup berbahaya. Karena tahun lalu, Finch mengamuk dan hampir membuat Romer terluka. Kemudian, Finch datang menemui Violet. Ia mengatakan mereka harus mengunjungi pohon sepatu atau bioskop mobil sebagai tugas berikutnya. Dan setelah mendengar apa yang Amanda katakan tadi, tampaknya Violet sedikit menjaga jarak dengan Finch. Violet menolak untuk mengerjakan tugas bersama Finch lagi. Ia mengatakan bahwa mengunjungi 2 tempat saja sudah cukup bagi dirinya. Dan saat itu, Romer datang mengganggu pembicaraan mereka. Kemudian, Finch pun pergi. Keesokan paginya, orang tua Violet heran karena ada seseorang yang tidur di halaman rumah mereka. Violet pun keluar untuk memeriksa, dan ternyata orang itu adalah Finch. Finch datang dan tidur di halaman rumah Violet demi mengajak Violet mengunjungi satu tempat yang paling indah di Indiana, atau bahkan di dunia menurutnya. Namun, Violet tetap menolak ajakan Finch tersebut. Kemudian, orang tua Violet pun keluar dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Dengan sigap, Finch pun langsung memperkenalkan dirinya kepada orang tua Violet dan mengatakan alasannya datang ke rumah Violet untuk mengajak Violet pergi mengerjakan proyek sekolah. Mendengar ini, orang tua Violet mengatakan bahwa keputusan sepenuhnya ada pada Violet. Walaupun dengan terpaksa, akhirnya Violet pun setuju untuk ikut. Walaupun pada awal dalam perjalanan mereka, Violet lebih banyak diam, namun, kemudian sambil menangis, Violet mulai menceritakan rentetan kejadian kecelakaan yang menewaskan kakaknya. Finch pun mencoba menenangkan Violet dengan menggenggam tangan Violet. Akhirnya, mereka pun sampai di tempat tujuan mereka. Dan tempat tujuan mereka itu ternyata adalah sebuah roller coaster. Mereka berdua pun tampak bahagia menaiki roller coaster tersebut. Senyum dan tawa pun mulai nampak di wajah Violet. Rona bahagia semakin terasa di antara mereka. Saat di dalam mobil, Finch bernyanyi ria dan itu membuat Violet tertawa dan senang melihat ini. Kemudian, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka, hingga Finch menepikan mobil dan kemudian hubungan mereka pun semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama-sama, tertawa dan bahagia bersama. Hingga kemudian, Finch tiba-tiba menghilang, tak menjawab telepon dari Violet dan juga tak membalas pesan dari Violet. Violet yang khawatir dengan keadaan Finch pun mencoba bertanya dengan sahabat Finch. Mereka mengatakan bahwa Violet tak perlu khawatir dengan keadaan Finch, karena Finch cukup sering melakukan semua itu. Keesokan harinya, tiba-tiba Finch datang ke rumah Violet dan berbincang-bincang dengan orang tua Violet. Violet sedikit kesal dengan Finch yang menghilang beberapa hari tanpa kabar. Ia pun mencoba bertanya kepada Finch kemana ia pergi dan mengapa tak merespon panggilan telepon dari dirinya. Tanpa menjawab, kemudian Finch menunjukkan sesuatu kepada Violet di dalam mobilnya. Dan itu adalah sekuntum bunga. Melihat ini, Violet pun tersenyum. Kemudian, mereka pergi ke sebuah danau. Mereka berenang, tertawa, dan bahagia bersama. Selesai berenang, mereka duduk di tepian danau. Kemudian, Violet bertanya kepada Finch tentang sebab bekas luka yang Finch miliki di tubuhnya. Namun Finch hanya tersenyum dan enggan untuk menjawabnya. Kemudian, Violet meminta Finch untuk menceritakan sesuatu yang nyata tentang dirinya. Atau kalau tidak, ia akan pergi meninggalkan Finch. Lalu Finch pun mengatakan bahwa terkadang ia harus menghilang dan menyendiri untuk membuat dirinya merasa memegang kendali dalam hidupnya. Karena dulu sewaktu ia masih kecil, ia sering disiksa oleh ayahnya. Mendengar ini, Violet pun merasa iba dan ia pun langsung mencipok Finch. Kemudian, mereka pun pergi ke terminal kereta yang sudah tidak digunakan lagi. Api-api cinta pada malam itu semakin membara.
Hingga akhirnya mereka berdua pun berindehoi dengan penuh gairah. Keesokan paginya, mereka berdua pun terbangun dan tergesa-gesa untuk pulang. Sesampainya di rumah Violet, Violet langsung mencoba menjelaskan kepada orang tuanya bahwa handphonenya mati dan tidak bisa mengabarkan orang tuanya. Namun, orang tuanya tetap menyuruh Violet masuk ke rumah. Sementara Finch mencoba menjelaskan kepada ayah Violet bahwa ini semua adalah salahnya dan bukan salah Violet. Namun, ayah Violet tak mau mendengar dan menyuruh Finch pulang. Finch begitu merasa bersalah dengan apa yang terjadi, dan Finch pun sangat frustasi. Keesokan harinya, Finch tidak masuk sekolah. Violet sangat khawatir, dan Violet pun pergi ke jembatan, tempat ia dan Finch bertemu pertama kali. Di sana, sambil menangis ia menelpon Finch. Violet mengatakan bahwa ia meminta maaf kepada Finch karena telah memaksa Finch untuk bercerita pada dirinya, dan ia juga meminta Finch untuk kembali pada dirinya. Violet pun pulang. Kemudian ia bercerita kepada ayahnya tentang pertemuannya pertama kali dengan Finch. Ia juga mengatakan bahwa Finch telah menyelamatkan dirinya. Kemudian ia mengatakan bahwa ia tidak tahu Finch berada di mana. Dan ayah Violet mengatakan kepada Violet untuk mencari Finch ke tempat yang pernah mereka kunjungi bersama. Violet pun pergi ke danau tempat ia dan Finch berenang tempo hari. Di sana, ia menemukan mobil Finch terparkir. Namun, Finch tidak ada di mobil. Violet pun turun ke tepian danau untuk mencari Finch. Di sana, Violet menemukan pakaian dan sepatu milik Finch. Namun Finch tidak ada di sana. Violet pun menangis dan berteriak memanggil Finch. Namun Finch tak kunjung datang. Ternyata, Finch meninggal karena tenggelam saat berenang di danau itu. Suasana duka pun menyelimuti Violet saat pemakaman Finch berlangsung. Sekarang, Finch telah pergi untuk selama-lamanya, dan yang tersisa hanya kenangan indah Violet bersama Finch mengunjungi banyak tempat-tempat indah di Indiana. Dan ini Violet abadikan dalam sebuah buku. Cerita ini pun berakhir sampai di sini. Ya, walaupun akhir film ini adalah sad ending, namun begitu banyak hikmah guys yang bisa kita ambil. Hargai setiap momen saat ini yang kita miliki bersama orang-orang yang kita cintai ya. Oke guys, semoga kalian suka dengan cerita ini ya. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye.